Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di presentasi kali ini saya akan menjelaskan tentang mari jaga kelestarian lingkungan. Nah, yang pertama pendahuluan. Lingkungan adalah warisan berharga yang perlu kita jaga dan lestarikan untuk generasi mendatang. Yuk, mari kita jelajahi cara-cara untuk merawat bumi kita bersama. Selanjutnya yaitu ada pentingnya konservasi lingkungan. Konservasi lingkungan penting untuk menjaga keberlanjutan ekosistem, seperti menyelamatkan satwa liar dan melindungi sumber daya alam yang terbatas. Nah, selanjutnya itu ada manfaat lingkungan yang sehat. Seperti apa sih manfaatnya? Lingkungan yang sehat mendukung kesehatan manusia, menyediakan air bersih, udara segar, dan pangan yang berkualitas. Mari kita lindungi lingkungan untuk kesejahteraan bersama. Selanjutnya itu ada tantangan lingkungan. Apa sih tantangan lingkungan tersebut? Yaitu seperti ada perubahan iklim yang tiba-tiba. Seperti kemarin saat kita mengalami hujan angin. Nah, di situ kan tiba-tiba aja gelap banget, terus tiba-tiba ada hujan. Terus juga polusi udara dan air, serta deforestasi adalah beberapa tantangan lingkungan yang harus kita hadapi. Mari bersatu untuk mencari solusi yang berkelanjutan. Nah, langkah-langkah perlindungan lingkungan yaitu ada mengurangi penggunaan plastik sekali pakai, terus juga menghemat energi dengan menggunakan lampu hemat energi. Selanjutnya yaitu ada menanam pohon dan menjaga keanekaragaman hayati. Selanjutnya yaitu pentingnya daur ulang dan pengelolaan sampah. Daur ulang dan pengelolaan sampah yang efisien adalah kunci untuk mengurangi limbah dan mengurangi dampak negatif terhadap lingkungan. Nah, kita juga bisa menggunakan plastik. Kalau kita dapat plastik dari warung gitu kan, biasanya dapat plastik yang warna hitam. Nah, itu jangan kita langsung buang, kita langsung pakai aja lagi, kita simpan dulu, baru nanti kita pakai. Jadi kita juga bisa menggunakan apa namanya tas tas ini yang biasa kita beli di Indomaret, tas kain gitu. Jadi kita bisa pakai berulang kali. Jadi kita nggak usah pakai plastik lagi gitu. Nah, selanjutnya peran individu dalam pelestarian lingkungan. Setiap individu memiliki peran penting dalam menjaga kelestarian lingkungan. Tindakan kecil dari setiap orang dapat memiliki dampak besar. Jadi, pelestarian lingkungan bisa dimulai dari diri kita sendiri. Jangan apa namanya lihat orang dulu, dia ini nggak ngaku pelestarian lingkungan, tapi kita mulai aja dulu dari diri sendiri gitu. Nanti baru setelah itu kita sosialisasi kepada orang lain tentang pentingnya pelestarian lingkungan. Selanjutnya yaitu dalam pelestarian lingkungan, pemerintah memiliki peran penting dan masyarakat juga memiliki peran penting. Pemerintah dan masyarakat harus bekerja sama untuk mengimplementasikan kebijakan lingkungan efektif dan menjaga kelestarian lingkungan secara kolektif. Nah, selanjutnya itu ada kesimpulan dari semua materi yang telah saya paparkan. Mari bersatu untuk melindungi dan merawat lingkungan kita dengan tindakan bersama. Kita dapat menciptakan masa depan yang berkelanjutan dan sehat bagi semua makhluk hidup di bumi ini. Sebelum saya mengakhiri presentasi saya hari ini, apakah ada yang ingin bertanya atau ada yang kurang jelas? Aku mau nanya dong, Ya, boleh Saudari Wulan mau bertanya apa? menurut Saibah, apa yang sudah Saibah sendiri lakukan untuk mencegah rusaknya lingkungan? Oke. Apa yang sudah saya lakukan untuk mencegah
kerusakan lingkungan, yaitu seperti yang saya jelaskan sebelumnya, saya menggunakan plastik, maksudnya tas kain gitu atau tote bag buat belanja. Jadi saya itu nggak pakai plastik lagi. Jadi saya itu gunain tas kain terus buat menopang belanjaan saya. Terus juga saya juga suka ikut volunteer tentang lingkungan gitu, tentang kebersihan. Terus kita juga dapat mengikuti sebuah campaign tentang menjaga lingkungan. Nah, itu ada aplikasinya, kalian bisa download di Play Store. Dan juga selain itu, saya juga memisahkan sampah-sampah plastik, B3, terus juga organik pada tempatnya gitu. Terus juga saya juga suka mendaur ulang, misalnya kerajinan seperti sampah-sampah plastik kita jadiin celengan atau juga bisa dijadiin tempat tisu. Terus juga bisa dijadiin hiasan aksesoris di rumah supaya sampah-sampah tersebut tidak memperbanyak sampah-sampah yang ada di bantar gerbang gitu. Apakah Saudari Wulan masih kurang mengerti atau ada yang mau ditambahin? Sudah jelas. Terima kasih Saiba atas paparannya. Ya, sama-sama. Kak Saiba, saya mau nanya, Mau nanya apa? apakah program pendidikan lingkungan yang ada saat ini udah cukup efektif dalam membentuk kesadaran dan perilaku ramah di lingkungan di masyarakat? Maaf, bisa diulangin? Apakah program pendidikan lingkungan yang ada saat ini itu udah cukup efektif dalam membentuk kesadaran dan perilaku ramah lingkungan di masyarakat? Pendidikan di lingkungan di masyarakat menurut saya sudah sangat efektif, tapi ada juga nggak efektifnya. Kalau efektifnya itu seperti pemerintah memberikan edukasi kepada kelurahan atau RT RW untuk melakukan kerja bakti gitu. Terus juga di sekolah-sekolah juga suka diberi pelajaran tentang pendidikan lingkungan hidup. Itu bisa juga untuk menjaga kebersihan gitu juga. Terus juga sebenarnya pendidikan lingkungan itu bisa dimulai juga dari lingkungan keluarga. Jadi dari orang tuanya bisa beritahu anaknya dari kecil untuk membuang sampah tidak sembarangan pada tempatnya gitu. Gimana saudari Ica? Iya, cukup jelas Kak Syaiba. Makasih ya. Ya, sama-sama. Selanjutnya yaitu sekian dari materi yang saya paparkan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.